Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi aujada nur habibihil mustafa Muhammad qabla khalqi Adam. Wassalatu wassalamu ala afkharil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa tabibi arwahina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi madal layali wal ayyam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Para pemirsa Muhammadku, kajian Maulid At-Tiba yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, setelah kita mengikuti program Muhammadku di episode ke-8, kita sudah sampai kepada episode atau bagian ke-9. Setelah kita mengkaji betapa luar biasanya cara Allah Subhanahu wa ta'ala Azza wa Jalla menciptakan makhluk-makhluknya, memilih dari yang terbaik dari makhluknya, mendesain, menciptakan, membuat dengan secara khusus kepada kekasihnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pernyataan yang intinya ciptaan yang pertama diciptakan adalah nur kekasihnya, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan alam. Dari nur itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan ruh Nabi Muhammad dan ruh para nabi yang lain. Dari nur itu pun juga Allah menciptakan segala apa yang telah tercipta di alam semesta ini. Setelah di bagian ke-8, Al-Mu'allif kitab At-Taibah ini merinci bagaimana cara menciptakan zahir dan batin, jasmani dan rohani baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mu'allif berkata, fa subhanahu ta'ala aujada nura nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan, yang telah mengadakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari cahaya Allah, dari cahayanya. Setelah itu arada fakhrahu alal asya. Keistimewaan cahaya tersebut dibeberkan oleh Allah, diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada semua ciptaannya. Sehingga banyak malaikat-malaikat bertanya, qila huwa Adam, apakah cahaya itu adalah Nabi Adam? Tidak sedikit dari malaikat menyangka bahwa cahaya itu adalah Nabi Adam. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala Adamu bihi
uniluhu a'lal maratib. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu bukan cahaya Adam. Bahkan dengan sebab cahaya tersebut, Adam aku berikan pangkat-pangkat yang tinggi. Aku beri kedudukan yang tinggi dengan sebab cahaya tersebut. Sebelum kita meneruskan kepada pertanyaan para malaikat yang dikisahkan oleh muallif ini kitab. Kalau kita teliti, beliau hanya menyebut 5 nabi di sini. Qila huwa Adam yang pertama, qila huwa Nuh yang kedua, qila huwa Ibrahim yang ketiga, qila huwa Musa yang keempat, qila huwa Isa kelima. Setelah itu tidak menyebut nabi-nabi yang lain. Padahal nabi yang wajib kita ketahui 25 nabi. Walaupun para anbiya itu banyak, tidak ada yang mengetahui hitungan para nabi Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Dipilih dari 25 itu adalah ulul azmi. Nabi-nabi yang luar biasa kesabarannya menghadapi umatnya sehingga mempunyai perangkat tertinggi dari nabi-nabi yang lain. Dipilih lagi dari ulul azmi itu adalah baginda kita Nabi Muhammad SAW. Ulul azmi hanya 4, hanya 5. Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Tapi di sini Nabi Muhammad tidak disebut, tapi yang disebut Nabi Adam. Berarti ini mengikuti tartib hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tentang kisah syafaatul udma. Bagaimana manusia kelak itu setelah bangun dari kubur, berada di dunia mahsyar, berada di alam mahsyar, merasa tidak kerasan, mengharapkan syafaat dari para nabi-nabinya. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, yuhbasul mu'minuna yaumal qiyamati hatta yuhimmu bidalik. Di saat orang-orang mukmin kelak di hari kiamat ditempatkan di bumi yang bernama bumi mahsyar, setelah dibangunkan dari kuburannya masing-masing, pertama kali yang dibangkitkan adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan di dalam 70.000 malaikat yang menyertai Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, saya adalah pertama kali orang yang kelak dibangkitkan dari kuburan. Di saat orang-orang dibangkitkan dari kuburan, aku pertama kali adalah orang yang yunsyak bil ard, yang terpecah bumi ini untuk dibangkitkan. Selain Nabi Muhammad SAW, para anbiya, para aulia, dan tidak sedikit dari manusia di saat itu dibangkitkan tidak memakai wajahnya sendiri. Dibangkitkan sesuai amalnya. Ada yang dibangkitkan dengan muka yang cerah dan indah, seakan-akan seperti rembulan. Ada yang dibangkitkan seakan-akan seperti matahari. Ada yang dibangkitkan begitu tampan, tidak seperti mukanya selama ada di dunia. Ada yang dibangkitkan berupa monyet, berupa babi. Ada yang dibangkitkan tidak mempunyai tangan dan kaki. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan tuli dan bisu. Ada yang dibangkitkan berjalan dengan kedua kakinya. Ada yang dibangkitkan berjalan dengan mukanya. Bermacam-macam cara Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan amal-amal hambanya di saat mereka dibangkitkan
dari kuburan mereka masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat orang-orang mukmin dikumpulkan di mauqif, di tempat itu, tidak ada pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala kapan akan digiring untuk dipertanyakan amalnya, kapan untuk digiring agar ditimbang amalnya, kapan untuk digiring untuk diberikan kitab-kitab amal, pencatatan amalnya, kapan akan digiring melalui syirat. Tidak ada jelas, tidak ada kejelasan di saat itu. Sedangkan matahari hanya sejengkal dari kepalanya. Tidak sedikit di antara mereka ada yang berenang dari air keringatnya. Ada air keringatnya yang sampai betisnya, ada air keringatnya sampai pahanya, ada yang keringatnya sampai perutnya, ada yang tenggelam dalam keringatnya. Dan itu Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid Guru saya mengatakan, keringat yang kelak akan menenggelamkanmu adalah keringat yang kau keluarkan bukan karena sesuatu yang diridhoi oleh Tuhan. Segala keringat yang keluar dari jasmani kita, yang keluar karena Allah Subhanahu wa taala, karena kecapean atau keletihan disebabkan melakukan pekerjaan yang dilakukan untuk mencapai ridha Allah, maka keringat itu yang akan menolong kita kelak di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, keringat yang kita buat melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, keringat yang dikeluarkan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, keringat itu kelak akan keluar kembali, dan keringat itu akan menjadi bencana kepada kita di hari mahsyar dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berapa liter keringat yang kita keluarkan selama hidup dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan Kau memaafkan segala kemaksiatan yang kami lakukan, sehingga keringat itu tidak kembali mendatangiku kelak dengan membawa bencana besar di hari mahsyar ya Rabbal Alamin. Yahimu, orang-orang mukmin di saat tersebut rasa takutnya luar biasa, stres akalnya, jasmaninya pun sebegitu, rohaninya pun, jiwanya pun sebegitu. Karena di saat itu malaikat mengatakan, al-yauma ghadiballahu ghadban sadidan lam yaghdab qablahu mithla wa lam yaghdab ba'dahu mithla. Hari sekarang, kata malaikat, Allah marah, murka, tidak pernah murka sebelumnya seperti ini, dan tidak akan murka setelah ini seperti kemurkaan Allah di saat ini. Rasa takut mencekam jiwa mereka, stres mencekam pikiran mereka, ketidaktenangan, kegaduhan. Kapan ini akan ada penjelasan dari Allah? Yang ahli surga ke surga, yang ke neraka ke neraka, tidak ada penjelasan. Semua serba dalam penantian. Di saat itu, kata Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, fayaquluna law istashfa'na ila rabbina fayurihuna min makanina. Bagaimana kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan kita, sehingga Tuhan kita bisa memberi kebebasan, ketenangan dari tempat kita ini. Kita bisa pindah ke tempat yang lain. Mungkin tempat yang lain itu lebih ringan daripada tempat yang kita tempati saat ini. Akhirnya fayatuna Adam, datang kepada Nabi Adam. Sama dengan di sini, qila huwa Adam. Setelah datang ke Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh. Sama dengan di sini, qila huwa Nuh. Setelah datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi Ibrahim. Sama dengan di sini, qila huwa Ibrahim. Setelah datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Musa. Sama dengan di sini, qila huwa Musa. Setelah datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa. Sama dengan di sini, qila huwa Isa. Akhirnya setelah 4 nabi tersebut tidak mampu untuk menolong hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saat itu kebingungan di bumi mahsyar,
datang kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi yang bisa membantu. Bagaimana kata cerita Anas bin Malik, riwayat yang diriwayatkan olehnya dari Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan mahsyar itu. Fayatuna Adam, maka mereka datang kepada Nabi Adam. Fayakuluna anta Adam abun nas. Mereka ahli mahsyar yang datang kepada Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, engkau adalah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadih. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya sendiri. Tidak melalui ayah, tidak melalui ibu. Wa askanaka jannatah, Allah telah menempatkanmu di surganya. Ini adalah martabat. Tidak ada satupun manusia yang diciptakan jasmaninya oleh Allah tanpa wasilah, melainkan Nabi Adam alaihissalam. Derajat kedua Allah tempatkan setelah dicipta di surga. Wa asjadalaka malaikatahu, dan Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya agar bersujud kepadamu. Ini adalah kedudukan Adam. Wa 'allamaka asma'a kulla syai', dan Allah memberitahumu, mengajarimu segala nama-nama, segala ilmu. Maka dengan kedudukanmu itu, wahai Nabi Adam, litasfa'lana inda rabbika hatta yurihana min makanina hada, maka aku meminta kepadamu dengan kedudukan tinggimu itu, agar engkau memintakan tolong kepada Tuhanmu agar kami dikeluarkan dari tempat ini yang penuh dengan kesedihan, penderitaan, dan penantian. Nabi Adam, engkau adalah bapak manusia. Manusia akan kembali kepada siapa kecuali kepadamu? Qala, maka Nabi Adam berkata dan menjawab, fayaqul lastuhunakum. Qala wa yadhkuru khati'atahu allati asaba aklahu minas sajarati wa qad nuhiya anha. Aku tidak seperti yang kau sangka, kata Nabi Adam. Dan Nabi Adam menceritakan, aku mempunyai kesalahan di saat di surga. Aku telah memakan dan aku telah mendekati pepohonan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kedudukan-kedudukan yang disebutkan tadi. Kedudukan-kedudukan itu tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam, kecuali semuanya adalah sebab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan riwayat hadis lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, lamma tarafa Adamu al-khati'ah, di saat Nabi Adam melakukan kesalahan, yaitu mendekati pepohonan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qal, Nabi Adam berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan sejati kecintaanmu kepada Nabi Muhammad, dengan kesungguhan Nabi Muhammad SAW, dengan pangkat tingginya Nabi Muhammad SAW, illa ghafartali, agar kau mengampuniku ya Allah. Allah heran bertanya kepada Nabi Adam. Faqala Allah Ta'ala, ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluquhu. Wahai Adam, bagaimana kau mengenal Muhammad sedangkan aku masih belum menciptakannya? Engkau adalah manusia pertama yang aku ciptakan. Muhammad masih belum aku ciptakan, wahai Adam. Kenapa kau telah mengenal, telah mengetahui sosok Muhammad itu? Dari mana engkau mengenalinya, wahai Adam? Kata Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi Adam menjawab pertanyaan Allah itu, ya Rabbi innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawaimil arsi maktuban la ilaha illallahu
Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaik. Ya Allah, di saat Engkau telah menciptakanku dan aku menjadilah Adam sebagaimana yang Engkau ketahui, aku mengangkat kepalaku. Pertama kali yang aku lihat, ya Rabb, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusanmu ya Allah. Aku tidak melihat nama selain namamu, setelah itu adalah nama Muhammad SAW. Dari situ aku mengetahui ya Rabb, bahwa Muhammad adalah makhluk yang akan Engkau ciptakan atau yang sudah Engkau ciptakan, aku masih belum mengetahui. Dan saya meyakini nama tersebut tidak akan dekat dengan namamu, kecuali orang tersebut paling dekatnya hambamu kepadamu ya Allah. La ilaha illallahu Muhammad, Allah Muhammad. La ilaha illallahu Muhammad. Dari lafaz Allah langsung bertemu dengan lafaz Muhammad. Akhirnya bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala Allah taala, sadaqta ya Adam. Innahu la ahabbul khalqi ilayya wa idza sa'altani bihaqqi faqad ghafartu laka wa laula Muhammad ma khalaqtuka. Benar wahai Adam, kata Allah, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Dan jika engkau memintaku kepadaku dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka aku akan ampuni dosa-dosamu. Dan andaikan bukan karena Muhammad, wahai Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menciptakanmu. Laula Muhammad ma khalaqtu. Andaikan tidak ada Nabi Adam, tentunya tidak akan ada maratibu Adam. Kedudukan-kedudukan Adam yang berupa diciptakan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sendiri, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Allah mensujudkan malaikat kepadanya. Allah mengajarkan bersegala ilmu-ilmu kepadanya. Maratib, kedudukan semua itu tidak akan Allah berikan kepada Nabi Adam jika Nabi Adam masih belum tercipta. Ketahuilah Nabi Adam tercipta karena rahasia siapa? Nabi Adam tercipta karena rahasia cintanya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila huwa Adam, maka dari itu di saat para malaikat menanyakan kepada Allah, apakah cahaya itu adalah Nabi Adam ya Rabb? Qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib. Kata Allah, bahkan Nabi Adam sebab cahaya itu aku tinggikan kedudukan. Allahumma habibna ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dekatkanlah, berilah, jadikan Nabi Muhammad mencintai kami ya Allah. Allahumma ij'alna minal mahbubina indah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat bertanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun cahaya itu bukan Nabi Adam ya Rabb, wahai Tuhanku, qila huwa Nuh. Apakah itu adalah cahaya? Adalah cahaya Nuh, Nabi Nuh. Nabi Nuh dikatakan Nuh karena selalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya Nuh, selalu merintih, suka merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberi nama Nuh. Bagaimana jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qala Nuhum bihi yanju minal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nuh itu sendiri sebab cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanju, selamat, minal gharaqi, dari ketenggalaman, topan, ketenggalaman, banjir topan, tsunami topan. Wa yahliku man khalafahu, dan hancur binasa, ditenggelamkan orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, baik dari keluarga atau kerabat-kerabat dekatnya.
Maka dari itu kita kembali kepada hadis yang diterangkan tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas tentang syafaat. Setelah Nabi Adam tidak mampu memberitahukan bahwa aku mempunyai kesalahan di sorga, jangan kepada aku tidak seperti yang kau sangka, lastuhunakum. Bagaimana Nabi Adam memberi solusi kepada mereka yang mendatanginya? Kata Nabi Adam alaihi salam, walakin itu Nuhan. Tapi wahai anak-anakku, walaupun aku tidak bisa menolongmu, aku bisa memberikan solusi kepadamu. Datangilah Nuh, karena dia adalah Abul Bashar Ats-Tsani. Dia adalah ayah manusia kedua. Karena dengan tufan tersebut, diriwayatkan oleh ahli sejarah, semua manusia tenggelam. Semua manusia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan. Kecuali 40 laki-laki dan istrinya yang beriman kepada Nabi Nuh, yang mengikuti Nabi Nuh di perahunya, Safinatun Nuh, dan setiap hayawan berpasangan. Hanya itulah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu banyak dari kaum Nabi Nuh wafat. Hanya 3 dari putra Nabi Nuh yang hidup, dan semua manusia saat ini adalah tidak lepas dari keturunan 3 dari putra Nabi Nuh tersebut. Yanju minal gharaq, selamat dari tsunami tofan di saat itu, disebabkan pangkat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana setelah datang kepada Nabi Nuh? Awwala nabiyyin ba'atsallahu ilal ardi fayatunan Nuh. Pertama kali nabi yang Allah utus di bumi ini. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh. Fayaqulu lastuhunakum, kata Nabi Nuh, mohon maaf, aku tidak seperti yang kau sangka. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba su'alahu rabbahu bighairi ilmin. Dan Nabi Nuh mengatakan, aku mempunyai kesalahan, aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala di saat aku menyayangi anakku yang bernama Kan'an. Kan'an aku ajak, wahai anakku, naiklah kepada perahu. Bukan Nabi Adam, wa ya Rab. Dan itu pula juga bukan nurnya Nabi Nuh, ya Rab. Qila huwa Ibrahim. Apakah itu adalah nurnya Nabi Ibrahim alaihissalam? InsyaAllah kita teruskan pada episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like and subscribe video kami.